Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua ada merespon pertanyaan dari apa? Salah satu subscriber kita. Ada pertanyaan dari salah satu subscriber kita nih yang menarik untuk kita bahas. Yang pertama, ia bertanya, ya Allah jangan cap aku syirik. Tapi ada beberapa hal terkait Islam yang pengen aku tanyain. Ya, yang satu, berdasarkan sejarah, pusat Islam itu kiblat awalnya dari Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan itu Nabi Muhammad. Ya. Dan sejarah juga menunjukkan semua Nabi itu memulai dakwahnya di wilayah Jazirah yang saat ini kita sebut sebagai Timur Tengah. Nah, baru pertanyaannya adalah bagaimana dengan nasib manusia yang pada zaman itu tinggal di benua lain? Misalkan Amerika, Australia yang memang baik sejarah juga paparan ke Islam itu minim. Yang keempat, mungkin butuh masukan dari geologis. Kalau di zaman dulu benua apa udah ada? Apakah sudah ada 5 benua ya? Atau yang hamparan datar tak terpisah lautan luas? Bagaimana manusia yang lahir contoh di Amerika, Australia saat itu? Apakah tempat itu dulu tidak berpenghuni sehingga moyang kita mostly di Timur Tengah? Baik. Jadi pertanyaan ini mungkin saya bagi kepada beberapa bagian ya supaya kita bisa sama-sama mendiskusikannya ya. Ya. Yang pertama, menjawab pertanyaan pertama ya, insya Allah bukan termasuk kepada kesyirikan ya. Ketika kita memiliki rasa penasaran terkait dengan masalah sejarah ya, karena ini bukan terkait dengan akidah yang memang wajib kita imani. Jadi rahimakumullah, apakah ada di dalam kitab-kitab para ulama terdahulu pembahasan tentang nabi-nabi lain di luar wilayah Timur Tengah dan Jazirah? Nah, ini juga perlu diluruskan ya, berbeda antara Jazirah Arab dengan wilayah Timur Tengah. Jadi Timur Tengah itu mungkin ini juga adalah istilah orang Barat ya, Timur Tengah itu. Mungkin kita lebih suka menyebutnya ya daerah Syam, daerah Jazirah Arab, daerah Irak, Mesir. Nah, itu lebih tepat gitu ya. Apakah ada nabi-nabi di luar sana? Ya, berdasarkan apa yang wajib kita imani dalam Al-Quran dan naskah-naskah hadis, hanya ada 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani ya. Dan keseluruhan nabi dan rasul itu ya, dengan pengecualian beberapa nabi yang tidak bisa kita tentukan secara spesifik, contohnya Nabi Adam ya, di mana beliau kemana saja beliau pernah pergi ya. Meskipun ada riwayat yang mengatakan beliau bertemu dengan Sayyidatuna Hawa di Jabal Rahmah, berarti juga memang masih di wilayah Arab ya. Namun di luar itu, dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani, memang kebanyakan adalah berada di wilayah Syam ya. Syam itu adalah Palestina ya, Lebanon, Yordan ya, ataukah Mesir. Begitu juga di wilayah Irak, Mesopotamia ya, dan juga wilayah Jazirah Arab ya. Jadi jawaban yang pertama adalah memang dari 25 nabi yang wajib kita imani, itu tidak ada nabi yang diceritakan tinggal di luar wilayah tersebut. Namun, ini masuk kepada bagian yang kedua. Ketidaktahuan kita secara spesifik terkait dengan nama-nama dan tokoh-tokoh nabi yang hidup di luar 25 itu tidak berarti tidak adanya nabi-nabi di wilayah lain ya, termasuk yang dipertanyakan tadi di wilayah Australia ataupun di Amerika gitu ya. Mengapa? Karena kita memiliki landasan dalilnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Fatir ayat 24. Yang di akhir ayatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa im min ummatin illa khala fiha nadhir." Dan tidak ada satu umat pun kecuali kepadanya Allah mengutus seorang pemberi peringatan, nazir. Nah, nazir ini adalah salah satu tugas utama seorang nabi ya. Nah, ini menjadi sebuah dalil bahwasanya memang tidak ada satu umat kecuali Allah akan berikan utusan kepada mereka. Nah,
diperkuat dengan ayat lain di dalam surat An-Nahl ayat 36 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليهم الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين." Dan sungguh telah kami utus ya, kepada setiap umat Rasul, utusan, untuk mengajak mereka menyembah Allah, Tuhan yang Esa, menyeru kepada Tauhid, wajtanibut tagut, dan menghindari atau menjauhi dari sesembahan yang lain. Di antara mereka ada yang mendapatkan petunjuk, sebagian yang lain Allah biarkan dalam kesesatan. Maka pergilah kamu di muka bumi, fasiru fil ardi, dan lihatlah ya, perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Nabi dan Rasul. Nah, ayat ini menunjukkan banyak hal. Di antaranya tadi di akhir memang kita diperintahkan untuk mencari ilmu, pengetahuan terkait dengan peninggalan umat-umat terdahulu. Khususnya umat yang mendustakan Nabi, sehingga kita bisa mengambil ibrah pelajaran dari mereka. Nah, di ayat tadi, di antara pelajaran justru kita memang diperintahkan, fasiru, pergilah kamu, carilah ya, pengetahuan, bukti empiris terkait peninggalan umat-umat terdahulu yang mendustakan Nabi dan Rasul. Jadi ini tadi justru mendukung pertanyaan-pertanyaan seperti yang disampaikan oleh salah satu kawan kita ini ya. Memang kita diperintahkan untuk mencari dan perdalami ilmu dan fakta sejarah, gitu ya. Nah, tetapi yang ingin menjadi garis bawahi juga di awal tadi bahwa Allah senantiasa mengutus kepada setiap umat pemberi peringatan Rasul yang menyeru kepada Tauhid dan juga menjauhi diri dari Togut, sesembahan selain Allah. Ya, bagaimana dengan nasib tadi ya, manusia yang lain pada zaman itu yang secara sejarah paparan ke Islam itu minim. Nah, ini ya, memang harus kita sampaikan bahwa dengan landasan tadi kita harus meyakini, dan juga hadis yang mengatakan bahwa jumlah nabi itu ada banyak, ada 124.000 gitu. Dibandingkan 25 orang nabi yang kita ketahui, masih ada 123.975 nabi yang tidak kita ketahui. Mungkin ada tokoh-tokoh spiritual yang tidak ketahui sebenarnya seorang nabi, namun kemudian sejarah mendistorsi ajaran mereka. Bisa jadi juga tadi ada tokoh-tokoh nabi yang memang tidak dikenal ya, yang sebenarnya ada di dalam setiap bagian daripada peradaban manusia. Nah, ini sebenarnya didukung dengan penelitian-penelitian yang dilakukan diantaranya di abad ke-19 Masehi oleh beberapa tokoh Kristen sebenarnya, seperti Andrew Lang ya, dan William Smith, yang mereka membuat penelitian bahwa agama-agama kaum primitif di Australia seperti Aborigin ya, juga di Amerika Utara suku Indian ya kalau dulu bilangnya ya, dan juga beberapa suku primitif lain, itu justru mereka menyembah kepada Tuhan yang Esa ya, atau memiliki kepercayaan monoteisme atau tauhid gitu ya. Nah, ini menentang teori-teori yang lain yang mengatakan justru sebaliknya, agama itu dianggap sebagai sebuah produk budaya yang dulunya adalah agama animisme, menyembah roh, politeisme ya, banyak menyembah dewa-dewa. Terakhir monoteisme, agama tauhid itu dianggap sebagai bentuk agama yang paling modern terakhir. Nah, ternyata ayat Al-Qur'an tadi ya, dan juga penelitian dilakukan oleh tadi contohnya Andrew Lang ya, mematahkan teori tersebut. Justru sebaliknya, agama primitif manusia adalah tauhid. Namun kemudian mereka terjadi pergeseran ya, baik itu oleh godaan iblis setan maupun oleh hawa nafsu manusia yang menjadikan manusia berpaling daripada ketauhidannya ya. Sehingga puncaknya ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW di abad ke-6 Masehi ya,
itu adalah masa kelam di dalam sejarah manusia yang sudah tidak ada lagi penganut ataupun sudah sangat redup ya peradaban manusia yang menjunjung tinggi tauhid yang murni. Gitu. Sehingga Nabi Muhammad SAW diutus sebagai nabi terakhir, rasul terakhir untuk membawa risalah mengembalikan manusia kepada agama tauhid. Ya. Sehingga bisa saja sebenarnya di Australia, di Amerika, ya di agama-agama lokal mereka, bahkan di Nusantara itu sebenarnya ada, ya sudah pernah ada ya pengajaran tentang tauhid yang namun kemudian terdistorsi, tergeserkan, terlupakan, ya berubah manusia berpaling menjadi menyembah patung, berhala, roh dan sebagainya. Ya. Nah ini mungkin mudah-mudahan bisa menjawab 3 poin awal yang tadi ditanyakan oleh sahabat subscriber kita ini. Nah kemudian ini bagian yang berikutnya, poin keempat dan kelimanya, ia mengatakan terkait dengan fakta geologis ya. Apakah dahulu zaman dulu benua itu satu atau sudah terbentuk 5 hamparan yang luas. Kemudian yang kelima, bagaimana manusia yang lahir contohnya di Amerika, Australia pada saat itu, apakah tempat itu dulu tidak berpenghuni sedangkan moyang-moyang kita kebanyakan berasal dari Timur Tengah. Nah, ini pembahasan yang berbeda yang nanti akan menyambung kepada pembahasan terkait dengan asal-usul manusia modern dan kaitannya dengan tadi Nabi Adam alaihissalam dan juga hubungan dengan manusia-manusia purba yang lainnya. Saya bukan ahli geologi dan juga bukan ahli arkeologi, tapi saya termasuk membaca ya, sudah lama mengikuti terkait dengan teori ada yang mengatakan teori evolusi ya. Saya tidak membantah teori evolusi karena fakta ilmiahnya ada. Namun yang tidak kita percayai sebagai seorang muslim adalah meyakini Nabi Adam itu adalah manusia kera ya, atau kita berasal dari manusia kera. Itu yang tidak saya percayai ya. Kita mempercayai bahwa Nabi Adam alaihissalam adalah spesies yang berbeda, ya, spesies yang berbeda, ya, yang tidak sama dengan manusia-manusia kera lain yang berevolusi dari kera. Ya. Nah ini ternyata didukung oleh berbagai temuan sains. Ya. Apakah kapan terjadinya atau kapan diutusnya? Pada tahun berapa Nabi Adam itu muncul ke bumi? Nah ini terjadi banyak perdebatan di antara para ulama. Kalau dalam beberapa tafsir Ibnu Abbas misalkan, beliau menghitung antara Nabi Adam, jadi menghitungnya ke belakang ya, dari mulai zaman Nabi Muhammad ke belakang gitu ya, sampai dengan Nabi Adam. Ya. Jadi antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam itu dikatakan ada 10 kurun. Nah, kalau orang menafsirkan korun dengan abad, berarti jarak antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam hanya 1000 tahun. Nah, ini menjadikan ada gap yang besar gitu ya. Maka disinilah kita harus hati-hati ketika menafsirkan riwayat-riwayat berkaitan dengan sejarah. Saya ingin sampaikan dulu beberapa fakta sejarah yang saat ini sudah fakta ilmiah yang saya ini berkembang. Yang pertama, salah satu temuan mutakhir terkait dengan manusia modern itu ditemukan bahwasanya manusia tertua ditemukan hidup sekitar 300.000 tahun yang lalu. Itu ada di situs di Maroko, gitu ya. Dan tapi semua temuan sains sepakat bahwa manusia modern itu pertama kali hidup di Afrika. Ya. Barulah dari Afrika, manusia modern itu bermigrasi, menyebar ke seluruh penjuru bumi. Ya. Nah, kapan terjadinya migrasi besar-besaran itu? Nah, terkait dengan waktu ini, hampir semua sepakat bahwa terjadinya itu di sekitar 70.000 tahun yang lalu. 60-70.000 tahun Masehi. Ya, kembali ke pertanyaan. Jadi kapan waktunya pertama kali Nabi Adam itu
masa kehidupan Nabi Adam. Kalau orang yang mengatakan bahwa Nabi Adam itu adalah manusia modern pertama, berarti Nabi Adam sejak 300.000 tahun yang lalu. Ya. Tapi ternyata ada teori lain yang mengatakan bahwa Nabi Adam itu bukan hanya penciptaan secara biologis, namun ia berkaitan dengan intelektual dan spiritualitas. Nah, ada sebuah teori yang disebut dengan teori revolusi kognitif. Jadi sekitar 70.000 tahun yang lalu terjadi revolusi, itu perubahan yang sangat cepat dan tiba-tiba ya, yang terjadi pada kondisi manusia. Yang sebelumnya manusia itu hampir mirip kehidupannya dengan hewan-hewan lain. Memang mereka sudah ada perkakas, tapi perkakas sederhana seperti pisau, genggam dan sebagainya. Monyet juga banyak menggunakan. Ya. Manusia modern di sekitar 70.000 tahun lalu tiba-tiba mereka bisa menulis, bukan bisa menulis ya. Perkakasnya berubah menjadi lebih canggih. Gitu ya. Ada peninggalan-peninggalan tadi, lukisan gua. Gitu ya. Ada seperti kemampuan berbahasa. Ya, sehingga yang sebelumnya kalau hewan itu sesama mereka bisa berkomunikasi tapi sederhana, terbatas. Tapi ternyata manusia ini di sekitar 70.000 tahun yang lalu itu bisa mulai mengungkapkan yang lebih kompleks, mengungkapkan hal-hal yang bukan lagi fakta tapi mulai bisa membicarakan hal yang abstrak, hal yang gaib. Nah, sehingga saya pribadi melihat bisa jadi inilah momen di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan al-insan. Ya. Manusia yang bukan hanya secara biologis tapi ia dijadikan ahsani taqwim. Ciptaan yang paling sempurna yang Allah allama bil qalam. Allah ajarkan dengan pena. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam seluruh nama-nama. Jadi intinya seperti itu. Rahimakumullah. Sedikit mungkin ditutup, Al-Quran, penafsiran terhadap Al-Quran mendukung teori ini. Bahwa Allah Subhanahu wa taala membedakan penggunaan istilah bashar yang hanya menunjukkan kepada manusia secara individu biologis saja dengan manusia yang disebut dengan al-insan. Al-insan inilah manusia yang sempurna. Surat At-Tin Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Watini wazaitun naturi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah kami ciptakan al-insan dalam bentuk yang paling sempurna. Nah, bisa dibilang paling sempurna ini adalah tadi bentuk manusia modern yang disebut dengan Nabi Adam alaihissalam, di mana dengan munculnya Nabi Adam alaihissalam dan anak keturunan ini, bersamaan dengan itu manusia-manusia purba lain itu mengalami kepunahan. Ya. Jadi apakah sebelum itu ada di Indonesia di mana ada manusia purba? Ada. Tapi setelah tadi migrasi manusia purba ke Indonesia itu baru sekitar 20.000 tahun yang lalu. Ya. Pindah ke sana dan bersamaan dengan itu manusia purba yang lain tersingkirkan. Gitu ya. Nah, jalur perpindahan manusia dari Afrika ke seluruh dunia itu melewati wilayah yang disebut kita kenal sekarang dengan Timur Tengah tadi, Jazirah Arab. Ya. Dan memang disitulah cradle of civilization, ya. Munculnya peradaban. Sistem tulisan tertua yang ditemukan adalah di sana. Nah, sehingga tadi hal ini kenapa banyak kisah-kisah para nabi diceritakan di sana, karena memang berdasarkan teori ini disanalah awal mula peradaban manusia. Gitu. Itu mungkin pembahasan yang bisa kita sampaikan sampai dengan saat ini. Ya, tadi dengan 2 bagian, intinya kesimpulannya tidak menutup kemungkinan berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah bahwa terdapat nabi-nabi dan rasul yang diutus di berbagai belahan bumi dan di setiap suku umat manusia, namun bisa jadi kita tidak mengetahuinya. Kedua, adanya teori tadi bahwasanya agama tertua manusia ya adalah justru tauhid, monoteisme. Ya, bahwa setelah itu terjadi
distorsi atau pergeseran kepada agama-agama yang menyimpang lainnya. Ya. Yang berikutnya tadi terkait dengan kondisi geografi sejarah Nabi Adam alaihissalam dan penyebaran anak cucunya. Secara singkat seperti tadi disampaikan bahwa memang sudah terjadi 5 benua, namun mereka bisa berpindah karena adanya masa zaman es, Ice Age ya, di mana laut itu turun sekitar 120 meter sehingga yang sekarang laut dulu tuh sebenarnya ada daratan, gitu ya. Sehingga manusia bisa berpindah, gitu ya, menyebar, gitu ya, manusia ke wilayah-wilayah yang dulunya kita nenek moyangnya dari wilayah Afrika, gitu ya. Itu mungkin ya penafsiran berdasarkan temuan saintifik sampai dengan detik ini. Namun kita yang lebih penting adalah berpegang kepada nas Al-Quran dan Sunnah tadi dan hati-hati dalam menafsirkannya supaya jangan sampai tadi penafsiran kita itu terlalu berpaku kepada temuan ilmiah. Karena temuan ilmiah bisa berubah, tapi ayat Al-Quran tidak berubah. Tapi penafsiran kita yang mungkin berubah. Ya, itu saja mungkin teman-teman, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau khilafan, silahkan komen gitu ya. Kalau ada yang tidak setuju atau ada yang berbeda pendapat, bisa didiskusikan di kolom komen. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.